Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah di channel YouTube Herwin Hamzah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian penjelasan buku Ensiklopedia Islam Kafah atau Pengetahuan Islam Kafah, maka kita membaca 5 suci ayat Al-Quran dulu terlebih dahulu, yaitu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 46 dan 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari sebagian umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu kepada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi amarana bil i'tisam bihablillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan saya pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang tidak ada nabi setelahnya. Ya Allah, anugerahkan salawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih berjumpakan kita pada pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya, Anda, dan kita semua berupa kesehatan, kenikmatan untuk bisa beribadah kepada Allah tentunya, karena itu adalah nikmat yang paling besar, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, masih pembahasan buku ensiklopedi Islam Kafah karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri ini, seorang ulama besar dari Saudi, yang membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dan sifatnya, sifat Allah, perbuatannya yang mulia, yang agung. Masih di Asmaul Husna yang ke-12, yaitu Al-Bari, yang artinya yang maha pembuat, yang mengadakan dan yang menyediakan. Al-Bari, yang mewujudkan semua makhluk dengan kemampuannya sendiri, jadi tidak meminta bantuan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian dengan itu bisa membedakan antara satu dengan lainnya, serta membuat mereka bebas dan merdeka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seyogyanya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita perbanyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta, semakin sayang kepada kita tentunya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Hasr, sebagaimana yang selalu berulang-ulang, Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Hasr surat ke-59, dan surat ini sering saya baca, karena kalau kita sering-sering membaca surat Al-Hasr ini, surat ke-59, itu ayat ke-24, maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk surga, insya Allah. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Yang di ayat 24-nya artinya, dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki nama-nama yang indah, apa yang ada di langit dan di bumi. Bertasbihlah kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita senang, gemar membaca ayat tadi Al-Hasr tiap hari, saya biasanya kalau salat pas sunnah nggak lepas itu surat itu. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Enak baca itu. Insyaallah senang saya baca itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kalau kita sering baca ayat itu, kemudian kita menyebut-nyebut nama Allah, Asmaul Husna dari awal hingga akhir, atau saat ini kita sedang membahas tentang Al-Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Allah, ya Bari, ya Allah, ya maha pembuat, yang maha mengadakan, yang maha menyediakan.
Nah, kalau kita sering rajin ini, insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hati yang tenang, tentram, damai, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan lindungi kita dari gangguan setan terkutuk, setan laknatullah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indahnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mentadaburi, mempelajari Asmaul Husna, ayat-ayat nama-nama Allah ini. Allah lah yang menciptakan. Marilah kita renungkan, kita bertafakur bahwa Allah lah yang menciptakan ulat sutra sebagai penghasil sutra yang tentunya bermanfaat bagi manusia. Metaforsis ulat kepada kupu-kupu yang merupakan keajaiban bermula dari ulat yang ditinggalkan kupu-kupu dewasa menjadi larva. Kemudian larva itu menjadi besar dan mengeluarkan serat. Kemudian membungkus dirinya sendiri. Itulah yang disebut kepompong atau pupa. Kemudian beberapa hari berikutnya, ulat dalam kepompong itu keluar menjadi sebuah kupu-kupu yang indah, cantik, berwarna-warni, halus, lembut, dan bisa terbang ke sana kemari. Subhanallah. Allahu ya bari. Bayangkan. Gak ada kan? Tadinya kupu-kupu itu bisa terbang. Tadinya dari sebuah ulat. Ya. Kemudian dia membungkus dirinya jadi kepompong atau pupa. Ya, kemudian ulat dalam kepompong itu keluar dari menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Allahu ya bari. Ya bari. Ya bari. Allah lah yang menurunkan sifatnya yang maha indah kepada ciptaannya. Kupu-kupu memiliki sayap yang sangat tipis dan rapuh. Tetapi ajaibnya, dia bisa terbang tinggi ke tempat yang sangat jauh. Allah ya karim. Allahu akbar. Allahu ya baru. Sayapnya memiliki corak yang berbeda pada setiap spesiesnya. Allah telah mengadakan. Allah lah yang membuat. Allah lah yang menyediakan sesuatu yang bernyawa, yang tadinya tidak ada pada mulanya, kemudian menjadi ada. Sesuai kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Ya bari. Ya bari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah diri kita awalnya tidak ada di muka bumi ini. Ya. Awalnya kita tidak ada di muka bumi. Kemudian Allah adakan kita. Allah buat kita sebagai manusia yang sangat sempurna. Yakni dimulai dari sebuah proses pembuahan orang tua kita. Kemudian dari proses pembuahan itu tersimpan di dalam ovum dengan sangat baik, rapi, aman, tersimpan di dalam rahim ibu kita. Kemudian dalam waktu yang lama menjadilah segumpal darah. Lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Kemudian Allah adakan tulang belulang. Setelah itu berproses terus. Allah bentuk rupa kepala kita, badan, tangan kita, kaki kita. Kemudian Allah tiupkan ruh dalam diri kita saat masih di dalam rahim. Di saat yang tepat, sekitar 9 bulan lebih, Allah keluarkan kita
dari alam rahim ke alam dunia. Sebelumnya kita berada di alam ruh, kemudian di alam rahim, kemudian Allah keluarkan kita ke alam dunia yang saat ini kita sedang berada. Hingga manusia yang kecil mungil itu kita bisa sehat, kemudian menjadi besar dan selamat terlahir di muka bumi ini dengan sifat Allah yang Maha Penyayang yang melindungi kita dengan sempurna. Masya Allah. Siapakah yang bisa mengadakan, membuat rupa kita, wajah kita sempurna? Subhanallah. Allah buat kepala, badan, tangan, kaki ketika kita masih di dalam perut ibunda kita. Allah sempurnakan di kepala ini. Kepala kita nggak ada tanduknya. Coba kalau kepala kita ada tanduknya. Kemudian Allah sempurnakan wajah kita. Masya Allah. Masya Allah. Ya balik. Allah bedakan wajah kita dengan wajah-wajah hewan. Allah ya karim. Sampai malaikat begitu kagum dengan wajah-wajah makhluknya, manusia. Ketika Adam masih menjadi tembikar, menjadi tanah, malaikat terkagum-kagum melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, rupawan. Betapa Allah mengadakan rupa kita sempurna, sangat sempurna. Insya Allah. Telinga 2. Bagaimana kalau telinga ini Allah ciptakan cuma 1? Maka tentu tidak seimbang. Mata Allah berikan 2. Dan letaknya pun pas posisinya. Bukan di kening, bukan di dagu. Coba kalau satu di kening, satu di dagu, tentulah tidak indah. Subhanallah ya bari. Allah ciptakan kita hidung yang sempurna. Subhanallah. Sekalipun hidungnya ada yang mancung, kalau puji bagi Allah, ada yang pesek, tapi sempurna. Itu cuma keindahan aja. Yang mancung dan pesek sama aja. Yang penting bisa bernafas. Kemudian bolongannya ada di bawah, tidak di atas. Coba kalau ada di atas bisa nampung air, dan kita sesak tentunya. Allah ya barik. Kemudian Allah ciptakan kita mulut, bibir yang sempurna, ada gigi, ada lidah untuk mengecap, bisa menikmati sayuran, bumbu, rasa. Subhanallah. Allah ciptakan kita tangan, insya Allah 2. Coba kalau tangannya 4, banyak kan? Allah ciptakan jari jemari 5 sempurna. Segala puji bagi Allah. Sehingga dengan jari ini kita bisa memegang sesuatu, bisa menyapu, bisa ngepel, dan bisa melakukan aktivitas dengan tangan ini. Allah ciptakan kita bahu, dada, subhanallah, perut dan semuanya, kaki, sempurna Allah. Allahu ya barik. Dari tidak ada kita menjadi ada. Terlahir dengan sempurna. Dialah Allah yang mengadakan, Dialah Allah yang menjaga kita ketika kita masih berada di dalam kandungan ibunda kita. Maha suci Allah yang telah mengadakan, membuat, dan memelihara serta melindungi kita. Allah yang membuat, mengadakan, menyediakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta seisinya. Saat kita melihat manusia membuat canggihnya sebuah pesawat, kapal laut, mobil, sepeda, dan berbagai macam kendaraan lainnya, kita boleh saja berdecak kagum dengan tim dan desain insinyur pembuat alat-alat kendaraan tersebut, mulai dari perancang, desainnya, ahli kekuatan, ahli konstruksi, ahli bahan-bahan terbaik,
alih keseimbangan, dan lain-lain yang tentunya banyak melibatkan banyak pihak yang bisa terjadinya sebuah proses pembuatan alat-alat kendaraan tersebut. Kita kagum, terpesona kita. Kita kalau misalnya kita punya sepeda motor lama, kemudian kita punya motor yang terbaru, yang bagus, yang keren, yang harganya mahal, kita terkagum dengan mesinnya, keindahannya, kekuatannya, ya, kecepatannya motor itu, terus irit bensinnya, motor, mobil, dan sebagainya. Kita terkagum-kagum. Kok bisa begini, subhanallah. Itu mereka semua dengan tim. Dan mereka membuat semua yang tadi saya sebutkan. Itu sudah ada barang-barang yang bahan bakunya. Sedangkan Allah tidak memerlukan bahan baku yang sudah ada. Sebelumnya tidak ada. Tapi sama Allah, Allah adakan. Kalau yang buat kendaraan, itu sudah ada bahan-bahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besi, macam-macam ya, semuanya bahan-bahan yang telah Allah sediakan di muka bumi. Kita bolehlah kagum kepada yang membuat tadi, kendaraan-kendaraan tadi, arsiteknya, timnya, dan sebagainya. Tapi janganlah lupa dengan Allah sebaik-baik pembuat yang mengadakan sumber bahan baku tadi. Yang mendesain kekuatan bahan baku, manusia cuma comot-comot bahan baku dari Allah. Dia cuma ngambil-ngambil aja nih. Ngambil dari sini, ngambil. Kemudian dirakit, dirancang. Merancangnya pun mikirnya juga dari Allah, akalnya Allah berikan. Dialah Allah yang berdiri sendiri dalam mengadakan, membuat, menciptakan bahan baku karet dari pohon karet, kemudian besi, timah, kaca, tembaga, api, dan lain-lain. Allah tidak membutuhkan seorang malaikat pun atau makhluk manapun untuk mengadakan, membuat alam semesta ini. Jadi Allah berdiri sendiri. Jadi tidak membutuhkan siapapun Allah dalam membuat, menciptakan, mengadakan alam semesta ini beserta penghuni yang ada di dalamnya, makhluk-makhluknya. Maka di saat kita melihat indahnya desain, canggihan, kecepatan, kekuatan sebuah alat-alat kendaraan apapun, maka hendaknya kita senantiasa ingat Allah. Boleh kita terkagum-kagum, boleh kita terpesona dengan semua ciptaan yang ada di dunia ini, baik kendaraan, gedung yang bertingkat, atau melihat hamba-hamba Allah yang tampan rupawan. Kalau kita lihat di TV, artis-artis misalnya, cantik, menawan. Namun kita kembali lagi, kita ingat bahwa dialah Allah yang membuat itu semua, yang mengadakan. Jangan lupa sama Allah sebaik-baik pembuat yang mengadakan sumber. Jadi kita harus ingat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat kita melihat indahnya desain, kecanggihan, kecepatan, kekuatan sebuah alat-alat kendaraan apapun, ingatlah Allah yang maha mengadakan, yang maha membuat, yang menyediakan, Al-Bari. Mengagumkan, fasilitas yang sempurna, canggihnya fasilitas gedung yang tersedia. Bila kita juga melihat indahnya gedung-gedung pencakar langit seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, tingginya menjulang, kekuatannya luar biasa, interiornya mengagumkan, fasilitasnya bagus, sempurna, fasilitasnya, gedungnya canggih, maka ingatlah Allah yang maha menyediakan, yang mengadakan, yang membuat semua bahan bakunya. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Ya Allah yang maha mengadakan, yang maha menyediakan. Bila saya, Anda memiliki anak, melihat anak, cucu, tampan, rupawan, cantik, jelita, imut-imut, menarik, ya Allah, lincah. Ya, baik dari mulai bayi, senyumannya merekah, tangisannya membuat kita senang, tertawanya membuat kita bahagia, nangisnya aja kita senang. Apalagi ketawanya senyum, ya Allah, cantiknya.
Atau ketika kita melihat, ketika remaja nih terutama nih yang udah mau nikah, melihat calon pasangannya tampan, baru kenal, tampan, rupawan, ya Allah, ganteng banget si Fulan, kayak Nabi Yusuf. Padahal jauh, tapi biasa. Atau cantik seperti Julaiha, ya. Nah, ketika kita melihat yang tampan, yang cantik, maka hendaknya senantiasa ingat Allah. Ya, ketika kita melihat cantik, tampan, hidungnya mancung, dagunya terbelah dagunya, lesung pipinya yang menariknya, kan ada tuh ya. Kalau wanita atau pria tuh, Ustadz siapa tuh, lesungnya tuh pipinya tuh menarik banget tuh, kayak inilah kecekung gitu, tapi menarik, jadi senyumnya jadi manis. Kalau lihat senyum saya kan sepet. Ya Allah, senyumannya manis, menarik, ya. Matanya indah, ya, matanya biru kayak orang-orang Eropa atau orang-orang Arab tuh cantik-cantik, masya Allah. Kulitnya yang putih bersih, aduh ya Allah. Atau hitam manis, oh hitam manis. Astagfirullahaladzim. Kuning langsat. Atau indahnya rambut yang ikal, atau yang keriting, yang bergelombang-gelombang. Aduh, masya Allah. Ya, semua itu karena Allah Maha Kuasa yang membuat, mengadakan. Karena Allah memiliki nama yang indah, Al-Bari, yang maha mengadakan, yang membuat. Jadi kalau Anda tuh kagum-kagum sama pria, wah ini pria nih Allah, kayaknya maco banget. Sterek badannya kayak Adirai kan, kalau sama ceking kurus. Nah, terus kemudian tampan rupawan, bersinar-sinar wajahnya nih, kayak saya bersinar nih kan. Kenapa? Karena ada sinar handphone. Nah, kalau kan Anda melihat seperti itu, maka Anda ingat Allah. Bersyukur, Masya Allah. Ucapkan, Masya Allah. Ya Bari, ya Allah yang maha mengadakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kita mengenal sifat Allah yang maha indah, maha mulia, maha sempurna, membuat kita semakin mengenal Allah lebih dekat, lebih cinta, lebih taat kepadanya. Sering-seringlah kita merenung, mentadaburi kebesaran-kebesaran Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah melalui ciptaannya, sifat-sifat Allah yang maha mulia tentunya, agar kita gemar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin dekat sama Rabb kita, apalagi kita ingin Allah juga dekat sama kita. Nah, bila kita sudah dekat dengan Allah, dengan mengenalnya, maka akan tumbuh rasa sayang dan cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah tuh, nanti akan tumbuh rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu, rasa kangen, pengen bisa ketemu Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita bersih, dalam keadaan ampuni dosanya, Allah mudahkan urusan kita, dunia kita. Jangan sampai kita nanti menghadap Allah, kita masih punya urusan-urusan dunia, dosa-dosa kita. Mulai itu dari sekarang kita perbaiki diri kita. Kalau kita ada yang nggak benar, mulai kita hilangkan pelan-pelan, bertahap. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Perbaiki amal, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbanyak bantu sedekah-sedekah untuk penerang alam kubur. Perbanyak berbakti sama orang tua. Kalau masih ada orang tua, jangan disia-siakan orang tua, karena berbakti sama orang tua itu juga merupakan jalan mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita terdekat sama orang tua, sayang sama orang tua, hormat sama orang tua, ditanya kalau ada orang tua tuh,
Jangan kalau punya orang tua tuh dia diemin aja deh. Apalagi misalnya kita nggak satu rumah sama orang tua, misalnya kita kuliah, atau Anda yang sudah punya keluarga, sudah jauh dari orang tua, kondisi begini COVID nggak bisa ke sana, ditelepon orang tua, ditanya ayah, apa kabar ayah, ayah sehat, gimana ayah, gitu tanya. Ingat sama orang tua, misalnya orang tua tuh barangkali ayah pengen apa, nanti saya beliin ayah, gitu. Umi, ibu, jadi jangan nggak peduli kita sama orang tua, jangan nggak mau tahu sama orang tua. Apalagi kalau orang tua kita udah umur 50, kan udah kesepian tuh orang tua tuh. Apalagi kalau orang tuanya cuma sendiri, nggak punya ibu misalnya, nggak ada istrinya atau nggak ada suaminya, itu harus sering-sering ditengok. Karena hati orang tua tuh sedih kalau orang tua tuh nggak ditengokin, nggak disapa, kok kayak nggak punya anak rasanya. Padahal anaknya ada banyak, tapi kayaknya nggak ada dibeliin kebutuhan orang tua. Misalnya orang tua tuh kita nih udah punya kerja, walaupun misalnya kita nggak besar gajinya, dibantu orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun bisa cuma ngasih 100-200 ribu, kasihlah. Percayalah demi Allah, kalau kita nih sering bantu orang tua, wallahi rezekinya penuh berkah, nggak habis, bertambah sama Allah. Kalaupun gak ditambah sama Allah, itu akan menambah amal soleh. Allah akan ridho sama kita sebagai anak. Kemudian Allah senang sama kita, maka kita bisa masuk surga nanti. Karena orang tua itu dia pemegang kunci surga. Pintu surga itu yang memegang kunci siapa? Orang tua. Kita nggak bisa masuk surga kalau kita nggak berbakti sama orang tua kita. Nggak bisa, sekalipun kita soleh sebagaimanapun, kalau kita nggak berbakti sama orang tua, susah. Lihat tuh, kisah Alqamah yang menjadi pelajaran. Soleh, bahkan hidup di zaman Nabi, sahabat Nabi malah soleh banget. Tapi Alqamah mengalami kesulitan ketika mengalami sakaratul maut. Nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, nggak bisa ketika dia mau sakaratul maut. Maka sahabat-sahabat bingung ada apa, sehingga akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada Alqamah sedang sakit ya Rasulullah, udah lama sakitnya, tapi dia nggak bisa ya Rasulullah, dia kayaknya sudah sekarang tapi suruh nyebutin la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak bisa ya Rasulullah, seperti kaku mulutnya. Maka Rasulullah suruh panggil ibunya. Ditanyalah sama Rasulullah, wahai ibu, ada apa dengan Alqamah, sakit apa? Kata ibunya, saya nggak mau tahu. Pokoknya marah ibunya ternyata sama Alqamahnya. Loh kenapa? Kok ibu marah? Iya dia Rasulullah, dia telah menyakiti hatiku. Apa yang telah menyebabkan hatimu terluka, duhai ibu? Kata Rasulullah. Maka diceritakan oleh Rasulullah bahwa Alqamah pernah menyakiti perasaan hati ibunya. Ada 3 hal ya Rasulullah yang membuat Alqamah aku tersakiti. Yang pertama, ketika aku berada di rumahnya, dia bawa sebuah makanan misalnya gorengan, martabak misalnya. Nah, makanan itu, atau dia mampir ke ibunya, dia bawa makanan, ibunya bau, namanya makanan kan, apa tuh nak makanan bu? Kata ibunya, oh makasih ya nak, kamu buat, maaf bu ini bukan buat ibu, ini buat istriku, mana aku udah pesen, nanti ibu saya beliin lagi. Nah, ibunya tersinggung, sakit hatinya. Apa salahnya waktu itu dikasih, tapi nggak dikasih. Walaupun dia belinya dikit, minimal dikit itu berbagi. Masya Allah. Lupa barangkali Alqamah ini. Maka di kesempatan yang kedua ya Rasulullah, ketika dia juga mampir ke rumahku, dia bawa pakaian. Indah, aku suka. Bahannya aku suka, senang aku. Nah, ketika ditanya sama ibunya, wahai Alqamah, ini buat ibu. Bu, bagus nggak bu? Dia nanya, dilihatkan lagi. Mendingan harusnya tidak dilihatkan. Ini dia lihatkan, ibu bagus nggak bahannya? Difikir oleh sang ibu bagus. Ya Allah nak, bagus banget nak. Ibu suka dengan ini nak, kata sang ibu. Insya Allah. Kuat saya kadang kalau cerita seperti ini. Maka bagus sekali nak. Ibu senang sekali. Buat ibu karena, aduh ibu bukan, ini buat istri saya ibu. Maaf nanti ibu kalau
Saya ini lagi saya belikan nggak ada uangnya. Sedih ibunya. Ya Allah, makanan nggak dikasih, pakaian itu waktu itu nggak dikasih di waktu yang berbeda. Maka 3 kali setelah itu, saat musim penceklik, maksudnya lagi nggak ada uang barangkali, sang ibu terus mengirim utusan supaya minta Alkomah biar dikasih uang berapapun. Ibunya udah gak punya apa-apa di rumah, gak punya uang, gak pernah beras, gak punya makanan yang harus dimakan. Ibunya udah sehari 2 hari gak makan, lapar. Diutuslah seseorang untuk menemui Alkomah minta uang, barangkali ada uang biar ibunya dikirim. Maka Alkomah bilang kepada utusannya, katakan kepada ibu bahwa saya tidak memiliki uang. Ada sih saya uang, kata dia, tapi sedikit buat keperluan istri saya. Astagfirullahaladzim. Ketika utusan itu nyampe, disampaikan kepada ibunya, menangislah hati sang ibu. Pilu hatinya, terluka hatinya. Ya, anak yang selama ini dia besarkan, dia taruhkan nyawanya ketika sang anak melahirkan di dalam kandungannya. Dia rawat, dia besarkan, sudah besar, dia punya istri, dia lupa kepada ibunya. Jarang ke rumah, sekalinya ke rumah bawa makanan, bukan buat ibunya tapi buat istrinya. Sekalinya dia ke rumah bawa pakaian, bukan buat ibunya tapi buat istrinya lagi. Bukan tidak boleh kita berbuat baik dengan istri kita, menyayangi istri kita. Itu diperintahkan oleh agama. Tapi bukan berarti menyayangi istri kemudian lupa dengan orang tua. Durhaka itu, apalagi seorang anak laki-laki. Wajib hukumnya laki-laki ketika orang tua sudah besar, ketika orang tua sudah tua renta, dia membantu orang tuanya, keperluan orang tuanya. Wajib hukumnya. Tuh, walaupun Anda sudah memiliki seorang istri, jangan gak peduli dengan orang tua. Maka sakit hatiku ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, hatiku ya Rasulullah, kata sang ibu menangis terseduh-seduh. Melihat perlakuan Alkomah seperti itu, maka Rasulullah kasihan juga. Tapi satu sisi Alkomah ini memang sahabat Nabi juga yang rajin beribadah, rajin ke masjid, sholat tepat waktu dan sebagainya. Sering mengikuti kajian-kajian majelis Rasulullah. Namun sayang, punya perilaku yang kurang berbakti kepada ibunya. Maka Rasulullah sayang sama Alkomah, dibilang, wah ibu, kalau begitu aku bakar saja, maafkanlah ibu. Gak mau, tadinya gak mau, ibunya gak mau, ya Rasulullah, saya tidak mau memaafkan anak yang durhaka kepadaku, yang kurang baik. Nah, maka ibunya tidak ingin memberikan maaf kepada Alkomah. Kasihan ya ibu, kalau Alkomah tidak dimaafkan nanti dia disiksa. Maka daripada dia disiksa di kubur, disiksa di neraka, mendingan saya siksa di sini aja. Saya bakar biar dia selamat dari siksa kubur. Mudah-mudahan dengan saya bakar ini penggugur dosanya kepada ibu, kata dia. Maka sang ibu hatinya yang begitu lembut, yang begitu baik, nggak tega, kasihan melihat anaknya mau dibakar. Ibu harus di depan ibu, saya akan bakar anak ini, disaksikan oleh semua sahabat-sahabat, kemudian disaksikan oleh ibu, agar menjadi pelajaran supaya tidak lagi seperti ini. Karena kasihan dia ibu. Maka ibunya keberatan, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Aku maafkan anakku ya Rasulullah, aku maafkan anakku ya Rasulullah. Maka akhirnya dimaafkanlah sang anak, yang orang soleh anaknya, cuman kurang aja sama orang tuanya. Maka akhirnya depan ibunya Alkomah, ibunya nyamperin anaknya ke sana bersama Rasulullah. Maka dibantu talqin, la ilaha illallah, sudah ibu maafkan kamu nah, ibu maafkan kamu nah, kata ibunya. Gak tega seorang ibu. Begitulah kasih sayang seorang ibu, tidak ada habis-habisnya. Begitulah kasih sayang ibu yang begitu tulus walaupun udah disakiti. Kadang dicuekin sama anak-anaknya, tapi sang ibu tetap mendoakan kebaikan, memberikan maafnya pada sang anak. Maka Alkomah bisa kembali tenang, tersenyum, berterima kasih kepada sang ibu. Kemudian dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka meninggallah Alkomah dalam keadaan husnul khatimah. Coba kalau enggak, betapa sengsaranya Alkomah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka di kesempatan video ini yang ke-29 ini, saya ngajak kepada saya dan Anda semua untuk berbakti kepada orang tua. Dialah Allah yang telah
menciptakan orang tua kita, yang telah memberikan kasih sayang kepada orang tua kita untuk mencintai kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan mendekatkan diri kita kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menggapai ridha Allah dan cinta Allah. Sungguh kita adalah hamba Allah yang beruntung, yang kalau kita bisa mendapatkan cinta, yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, beruntung. Seorang hamba yang dicintai Allah, diredhoi oleh Allah, itu beruntung ya Allah. Anugerahkanlah ya Allah, Engkau mencintai hamba ya Allah, mencintai keluarga hamba, anak-anak hamba ya Allah. Anugerahkanlah ya Allah keridhaan-Mu kepada kami semua ya Allah, juga kepada saudara-saudara muslimku ya Allah yang melihat video ini ya Allah. Cinta ya Allah saudaraku, kaum muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadiyal hajat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah penguasa alam semesta ini, pemilik surga, neraka ini sudah sayang dan sangat cinta kepada kita sebagai hambanya yang ingin mengenalnya, mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita Allah sudah sayang sama kita, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah, kita ingin mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau Allah udah sayang, cinta sama kita, maka apapun yang kita minta pasti Allah kabulkan. Bahkan sebelum kita minta kepada Allah, terbesit hati kita keinginannya Allah, saya ingin. Tapi kita belum sempat berdoa, tapi dalam hati Allah kadang sudah siapkan buat kita. Karena Allah Maha tahu isi hati kita. Harapan, besitan yang ada di dalam kalbu, Allah sangat tahu. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar tuh. Kita punya hati, bisikan hati kita. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, basahkanlah lisan kita menyebut-nyebutnya, memanggil-manggil namanya, membesarkannya, mengagungkannya, menyebut-nyebut namanya, kebaikan-kebaikannya, sifat-sifatnya yang mulia, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya Bari, ya Bari, ya Bari. Ya Allah yang mengadakan. Dan sifat-sifat Allah yang lainnya, memanggil-manggilnya dengan nama-nama Allah Asmaul Husna. Karena dengan kita menyebut nama Allah dengan Asmaul Husna sebelum kita berdoa, akan menjadi jalan terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering nama Allah kita panggil, semakin sering kita sebut-sebut setiap saat nama Allah, baik ketika setelah selesai sholat. Di sholat tadi kita menyebut nama Allah. Selesai sholat kita berzikir, menyebut nama Allah. Saat kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ingat Allah. Astagfirullah, jam berapa? Ingat sholat. Bangun tidur tuh ingat Allah, ingat sholat. Kemudian kita mau tidur, ingat Allah, baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amin. Baca-baca apa yang kita bisa baca. Mengingat Allah, menyebut nama Allah di jalan, di kendaraan, hingga di setiap helaan nafas yang berhembus. Ya Allah, la ilaha illallah, dan seterusnya yang kita bisa. Nah, kalau kita sering mengingat Allah, menyebut nama Allah, membesarkan Allah di setiap helaan nafas yang berhembus, di setiap kedipan mata kita. Kalau kita sedang sakit, nggak bisa apa-apa bergerak, mata kita yang berkedip. La ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah. Setiap kedipan mata itu berzikir kepada Allah, Masya Allah. Bahkan setiap anggota kita ini bergerak, minum, ingat Allah, baca bismillah, kamar mandi, semua anggota kita bergerak, olahraga, kita menyebut nama Allah, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah ini merupakan cara ampuh untuk mencari perhatian Allah,
dari sekian banyak manusia di muka bumi. Jadi untuk menarik perhatian Allah, biar Allah mengenal kita, mencari perhatian, caper kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menyebut nama Allah. Nah, makanya saya berharap kepada Allah dengan saya membuat video ini merupakan jalan-jalan saya untuk banyak mengingat Allah. Jadi saya sibuk mengingat Allah, buat video sehari, kadang 2 video, kalau lagi semangat bisa 4 video yang saya buat. Supaya saya terus, sehingga saya jadi banyak ingat sama Allah. Mau tidur saya materi-materi ini saya setel terus, mengenal Allah, mengenal Allah. Itu aja masih banyak dosanya saya. Gimana kalau kita nggak pernah mengingat Allah, coba bayangkan. Itu aja masih ada kecenderungan hati kita kepada syahwat, kepada maksiat. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau kita melupakan Allah? Rugi kita kalau kita melupakan Allah. Rugi demi Allah, rugi kita. Kalau kita nggak bisa mengenal Allah, nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah, nggak ingat-ingat sama Allah, kita rugi. Demi Allah rugi kita. Hati kita nggak tenang, nggak tentram, gelisah, resah, gelisah. Sebaliknya demi Allah, kalau kita ini banyak mengingat Allah, hati kita Allah berikan ketenangan, ketentraman. Demi Allah, saya ini menceritakan, membuat video ini aja, saya merasakan di hati saya ini lega, luas, tenang jiwa saya, hati saya. Benar wallahi. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, cuma begini, cuma buat video, cuma baca aja. Tapi saya merasakan ketenangan, ketentraman. Karena walaupun saya cuma nyontek, membacakan, tapi saya menyebut nama Allah kan di sini, menjelaskan sifat-sifat Allah yang mulia. Allah berikan itu ketenangan, ketentraman. Sebaliknya ketika saya lalai, nggak baca-baca yang begini, melamun, akhirnya saya lalai, nggak ingat sama Allah, gelisah hati kita. Betapa banyak orang mendambakan hati yang tenang. Mereka sampai pergi ke diskotik, mencari hiburan. Apa tujuan dari mencari hiburan? Kalau bukan untuk mencari ketenangan, ketentraman di dalam jiwa, tenangan pikiran. Tapi yang didapat bukan tenang. Banyak masalah yang didapat. Tapi kalau kita baca Quran, kemudian kita zikir, kita sholat, pasti Allah akan berikan kita ketenangan dan ketentraman. Kalau Anda, saya ingin tahu Allah ingat kita, misalnya nih Anda lagi merenung, Allah ini ingat saya nggak ya? Allah itu cinta nggak ya sama saya? Allah itu mau nggak ya ngampuni dosa saya? Misalnya kita merenung, kadang ada waktu seperti itu. Maka kalau ketika kita ingat, Allah itu ingat nggak sama kita? Sejauh mana kita ingat kepada Allah? Kalau kita ingat sama Allah, bertafakur, ingat Allah, kebesaran Allah, ingat nikmat-nikmat Allah tuh. Allah beri kita nafas gratis. Nafas, dari nafas saja nikmat Allah lebih banyak. Betapa banyak orang yang sesak nafas, susah nafas, dikasih oksigen. Mahal berhari-hari bayarnya rumah sakit. Belum oksigen aja, baru disuruh tidur di rumah sakit itu aja udah bayar. Belum dikasih oksigennya. Tambah lagi oksigennya, dihitung lagi. Itu dari bisa nafas. Alhamdulillah. Gratis. Air banyak. Mandi. Coba kalau kita beli air untuk mandi. Mahal. Per regen berapa itu? Ada yang 5.000. Isi 5 liter. Berarti 1.000 seliter. Buat mandi doang. Belum kalau kita MCK. Buang air besar, kecil, dan sebagainya. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Nah itu harus kita ingat, kebaikan-kebaikan Allah gratis semua. Allah beri Anda wajah tampan rupawan, cantik jelita, bidadari surga. Itu semua karunia Allah, disyukuri. Kalau wajah tampan ini, wajah cantik ini tidak mendekatkan diri kita pada Allah, neraka ini wajah-wajah ini, nauzubillah, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dilumat oleh api neraka jahanam, nauzubillah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, basahkan lisan kita dengan berbanyak menyebut namanya.
memanggil namanya dengan Asmaul Husna. Karena dengan menyebut nama Allah, Asmaul Husna sebelum berdoa akan menjadikan terkabulnya doa kita kepada Allah. Semakin sering nama Allah kita panggil-panggil, kita sebut-sebut setiap saat, setiap selesai sholat, di saat bangun tidur, mau tidur, di jalan, di atas kendaraan, hingga di setiap hela nafas yang berhembus, di setiap kedipan mata, di setiap anggota tubuh kita ketika bergerak, maka Allah akan semakin mengenal kita sebagai hambanya. Itulah cara ampuh kita untuk bisa mengenal perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia di muka bumi ini. Bila ingin tahu sebesar apa Allah ingat kita, tergantung sebesar apa kita mengingat Allah. Zikrullah, mengingat Allah. Bila kita jarang ingat Allah, apalagi Dia Rabb kita, Allah, Tuhan kita, pencipta kita, Allah tidak butuh dengan kita. Maka Dia akan lupakan kita di dunia dan di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan bila Allah sudah melupakan seorang hamba, sungguh ini adalah petaka bagi dirinya, ya Allah. Jadi kalau Allah sudah melupakan kita, melupakan Anda, saya, gak ingat Allah sama kita, maka sungguh rugi. Nah, itulah pembahasan Asmaul Husna Allah Al-Bari, yang maha pembuat, yang maha perancang, yang maha merencanakan, yang mengadakan. Maka hendaknya dengan mengenal Allah ini kita semakin dekat kepada Allah. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khaliq, Ya Bari. Sudah hafal kan dikit-dikit kan? Allah ya karim. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk hafal Asmaul Husna. Kemudian kita mengagungkan, mentadaburi, mengingat-ingat Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin Allah mengenal kita. Semakin kita ingat Allah, semakin Allah ingat kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua yang saya sampaikan di video yang ke-29 ini. Mudah-mudahan Allah redha dengan saya dan dengan Anda. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan ini, atas semua ucapan, tutur kata, sikap perilaku saya yang kurang berkenan. Saya katakan sekali lagi bahwa saya bukan seorang ustadz, saya hanya seorang dai yang berusaha untuk mengajak diri saya, keluarga saya, dan Anda semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, dan untuk mentadaburi ayat Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kajian ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.